Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Wardah, stambuk F111222201. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dari manajemen risiko proyek, yang mana tugasnya adalah definisi manajemen risiko proyek dan tahapan manajemen risiko proyek beserta contohnya. Sebuah proyek mempunyai sekumpulan risiko untuk mencapai tujuan. Untuk proyek konstruksi, risiko adalah hal yang menarik. Dan permasalahan yang sering terjadi adalah bencana alam banjir. Sebagai salah satu analisis risiko manajemen proyek. Manajemen proyek mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu memperkirakan risiko, menganalisis risiko. Yang ketiga menangani risiko, dan yang keempat belajar dari pengalaman. Untuk definisi daripada manajemen itu sendiri adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menangani dan melakukan pendekatan, menciptakan berbagai pemikiran untuk mencari penyelesaian dampak yang paling minim, administrasi yang seimbang, penyelesaian dini daripada resiko itu sendiri. Definisi daripada resiko adalah variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, bahkan ancaman terhadap properti dan keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi. Definisi manajemen resiko proyek adalah pendekatan yang dilakukan terhadap resiko dengan memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi resiko suatu proyek. Metode yang digunakan adalah studi literatur tentang manajemen risiko pada proyek konstruksi dengan mengacu pada teori-teori yang relevan. Ini menunjukkan bahwa manajemen risiko sangat penting dilakukan bagi setiap proyek konstruksi, menghindari kerugian atas biaya, mutu, dan jadwal penyelesaian proyek. Penanganan yang dilakukan terhadap risiko yang mungkin terjadi atau respon risiko adalah dengan cara yang pertama, risiko atau risk retention, yaitu mengurangi risiko atau risk reduction, yaitu mengalihkan risiko atau risk transfer, keempat menghindari risiko atau risk avoidance. Setelah risiko-risiko yang mungkin terjadi diidentifikasi dan dianalisa, kontraktor akan mulai memformulasikan strategi penanganan risiko yang paling tepat. Strategi ini didasarkan kepada sifat dan dampak potensial atau konsekuensi dari risiko itu sendiri. Adapun tujuan daripada strategi ini adalah untuk memindahkan dampak potensial risiko sebanyak mungkin dan meningkatkan kontrol terhadap risiko. Untuk contoh manajemen risiko di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada risiko murni atau pure risk, dan yang kedua ada risiko spekulasi atau speculative risk. Yang pertama yaitu adalah risiko murni atau pure risk, adalah ketidakpastian yang terjadi karena suatu kerugian, hanya ada satu peluang dan tidak ada peluang keuntungan. Risiko ini menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian dan keuntungan. Jenis risiko ini terjadi karena atau break even. Contoh risiko ini yaitu adalah kecelakaan, pencurian, dan kebakaran. Yaitu adalah risiko spekulasi atau speculative risk, adalah pada kedua kemungkinan. Yang pertama yaitu peluang mengalami keuntungan, dan yang kedua peluang mengalami kerugian. Contoh dari risiko spekulasi ini adalah mengikuti undian, investasi saham, dan juga lain sebagainya. Itu tadi pemaparan saya mengenai definisi manajemen risiko dan tahapannya, beserta dengan contohnya juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.